Wahya lughatan ismun lisya'ri ala ra'sil mauludi. Akikah secara bahasa adalah nama rambut yang berada di atas anak yang dilahirkan. Itu namanya akikah secara lughah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dai Handsome. Pada kali ini kita akan menerangkan bab akikah. Namun sebelumnya saya menyapa kepada Anda, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu dan semoga kita dilindungi, selalu mendapat lindungan dari Allah, dipanjangkan umur, banyak rezeki dan rajin beribadah. Namun sebelum kita masuk kepada temanya, kita mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamil aqiqati. Fasal ini menjelaskan hukum-hukum akikah. Apa itu akikah? Wahya lughatan ismun lisya'ri ala ra'sil mauludi. Akikah secara bahasa adalah nama rambut yang berada di atas anak yang dilahirkan. Itu namanya akikah secara lughah, secara bahasa. Wasar'an ma sayakuruhul musannifu biqaulihi wal aqiqatu 'alal mauludi mustahabbatun. Dan secara syara akikah itu adalah akan dijelaskan oleh musannif dengan perkataan beliau yang dinamakan akikah untuk anak yang dilahirkan itu hukumnya disunahkan. Jadi akikahkan anaknya itu hukumnya sunat, tidak wajib bagi yang mampu, seperti itu. Wa fassarul musanniful aqiqatah biqaulihi wa hiya ad-dhabihatu 'anil mauludi yauma sabi'atin aw yauma sabi'i wiladatihi. Musannif menafsirkan akikah dengan perkataan beliau, akikah itu adalah binatang yang disembelih sebab bayi yang dilahirkan. Itu namanya akikah. Disembelihkan pada hari yang ketujuh bayi tersebut, maksudnya pada hari kelahiran kelahiran bayi yang ketujuh. Wa yuhsabu yaumal wiladati minas sab'i walau matal mauludu qabla sabi'i. Hari kelahirannya termasuk dalam hitungan 7 hari tersebut, kesunahan tetap ada. Namun bagaimana hukumnya jika bayi itu belum sampai berumur 7 hari meninggal? Walau matal mauludu qabla sabi'i, walaupun bayi yang telah dilahirkan itu meninggal dunia sebelum hari yang ketujuh, wala tafutu bitahiri ba'dahu, kesunahan akikah tidak hilang sebab ditunda hingga melewati 7 hari. Jadi walaupun tidak 7 hari setelah 7 hari itu diakikahin, itu tetap sunnah. Fa in ta'akhkharat lil bulughi saqata hukmuha fi haqqil aqi anil mauludi. Namun jika akikah itu ditunda misalnya hingga anak yang dilahirkan itu sudah baligh, sudah mukallaf, maka hukum akikah itu adalah gugur bagi orang yang melakukan akikah dari anaknya. Jadi anaknya kalau sudah besar, jadi orang tua itu sudah gugur, tidak punya tanggungan dari akikahnya. Amma wa fa muhayyirun fil haqqi an nafsihi wa tarki. Sedang bagi anak tersebut
kalau belum dikikahin sama ibunya, kalau sudah besar itu sendiri, maka diperkenankan untuk melakukan akikoh untuk diri sendiri. Misalkan ada anak yang belum diakikohin sama orang tuanya sampai besar, maka anak tersebut itu diperkenankan berakikoh ataupun tidak. Bisa berakikoh, bisa tidak, itu juga seperti itu. Wa yudbahu anil ghulami syatani wa yudbahu anil jariyati syatun. Disunahkan menyembelih 2 kambing sebagai akikoh untuk anak laki-laki. Jadi kalau anak laki-laki itu sunnah diakikohin 2 kambing dan menyembelih 1 ekor bagi anak perempuan. Kalau anaknya itu bayinya itu perempuan, maka disunahkan disedekahin 1 kambing saja. Qala ba'duhum ammal hunsa fayahtamilul haqatu bil ulami au bil jariyati. Sebagian ulama berpendapat berkata, adapun anak hunsa itu adalah anak yang punya alat kelamin 2 di antara laki-laki dan perempuan, maka masih dimungkinkan disamakan dengan anak laki-laki atau bisa dimungkinkan disamakan dengan anak perempuan. Jadi kalau anak itu sudah punya berkelamin 2, alat kelamin 2, misalnya ada lakinya, ada perempuan, itu bisa disamakan di antara anak laki-laki dan bisa disamakan di antara anak perempuan. Seperti itu hukumnya. Walau banat dukurutuhu umirah bitadaruki. Namun seandainya kemudian jelas kelakiannya anak hunsa itu, kalau dibawa ke dokter jelas lebih dominan ke laki-lakinya, maka disunahkan untuk menambahi kekurangannya. Misalnya tadinya di akikohin 1, maka kalau nyata benar-benar dominan sama laki-lakinya, kepada laki-lakinya, maka harus ditambah 1, artinya kambing 2. Wa tata'addadul aqiqatu bi ta'addudil auladi. Akikoh menjadi berlipat ganda sebab berlipat gandanya anak. Kalau anaknya banyak, kalau mampu ya sunnah terus diakikain. Adapun prosesnya akikoh seperti apa? Wa yat'imul aquh minal aqiqati al-fuqara'ah wal masakina. Bagi orang yang melaksanakan akikah, maka itu harus memberi makan kepada orang-orang miskin dan beri makan kepada orang-orang fakir. Cara memasaknya seperti apa akikah itu? Fayadbahuha bi khulwin wa yuhdi minha lil fuqara'i wal masakini wa la yattahiduha da'watan wa la yuksaru admuha. Memasak akikah tersebut dengan dibumbu manis. Akikah itu sunnah dibumbuin manis dan memberikannya sebagai hadiah pada orang-orang fakir dan dihadiahkan kepada orang-orang fakir dan dihadiahkan kepada orang-orang miskin. Dan hendaknya tidak menjadikan akikah sebagai acara undangan dan hendaknya tidak memecahkan tulang kurban itu. Wa'lam anna sinnal aqiqati wa salamatiha min aibin yungkisuh lahmaha wal aklu minha wa tasaddaqu bi ba'diha. Ketahuilah sesungguhnya usia binatang akikah tersebut harus selamat dari cacat dan bisa mengorongi dagingnya, harus gemuk dan tidak cacat. Memakan akikah dan sebagian disedekahkan itu hukumnya sunnah. Wamtina'u bai'ha, dan tidak boleh menjualnya. Jadi akikah itu dagingnya tidak boleh dijual. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kalau video ini memang bermanfaat kepada Anda, silahkan di
share kepada teman-teman Anda ya, atau yang belum subscribe silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Membagikan hal yang seperti ini insya Allah mendapat pahala. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan tunggu saja pada episode berikutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.